Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS di kelas 6 ya. Jadi jangan tertukar dengan video yang lain. Ini IPS untuk kelas 6. Baiklah, Ibu mulai saja ya. Nomor 1. Berikut ini yang bukan negara pendiri ASEAN adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, atau D. Vietnam. Jawabannya adalah Vietnam. Hasil pertambangan negara Malaysia yang terbesar di dunia adalah A. Tembaga, B. Emas, C. Timah, D. Minyak bumi. Jawabannya adalah timah. Makna proklamasi. Ya, kita lanjutkan, maaf. Makna proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia yang paling penting adalah A. Merupakan sumber hukum nasional, B. Merupakan sumber hukum nasional, C. Terbebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, atau D. Lahirnya NKRI yang merdeka dan berdaulat. Nah, yang terpenting adalah yang C ya. Ini A dan B sama, tidak menjadi masalah karena jawabannya bukan itu. Nomor 4, perhatikan upaya mempertahankan kemerdekaan berikut ini. A. Nomor 1, Pertempuran Margarana, 2. Perundingan Linggarjati, 3. Pertempuran Medan Area, 4. Konferensi Meja Bundar, 5. Perundingan Renville. Upaya mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Yang jawabannya adalah yang diplomasi itu dengan cara perundingan, berarti 2, 4, dan 5. Di sini mana ya? Oh, yang ini, C. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk contoh pengaruh teknologi terhadap perubahan kehidupan dalam masyarakat adalah A. Mencuci dengan mesin cuci, B. Mengolah sawah dengan kerbau, C. Mendapatkan informasi dengan cepat melalui TV, atau D. Berkomunikasi dengan telepon. Yang tidak termasuk adalah ini, B. Pengiriman barang dari desa untuk dijual di kota menggunakan kendaraan adalah contoh modernisasi bidang A. Kesehatan, B. Sosial, C. Ekonomi, atau D. Budaya. Bidang ekonomi. Berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Ekstradisi, penanggulangan narkoba, duta dan konsul, penyelesaian konflik antar negara, atau 5 pagelaran seni dan budaya. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk kerjasama anggota ASEAN di bidang sosial budaya adalah yang pasti yang paling betul adalah nomor 5. Lalu keduanya nomor apa lagi ya? Penggulangan. Nomor 3, pengiriman duta dan konsul. 2 juga betul ya. Jadi jawabannya adalah mana? Apakah 3 maksudnya 3 ini benar ya? Ini jawabannya menurut Ibu yang paling tepat adalah yang 3, 4, 5. Contoh peran Indonesia ASEAN di bidang politik adalah A. Ikut usaha perdamaian di Palestina, B. Memfasilitasi upaya membuat masyarakat ekonomi ASEAN, C. Melakukan perjanjian perdamaian dan kerjasama dengan negara Australia, atau D. Memfasilitasi usaha perdamaian Filipina dengan Muslim Moro. Nah, ini jawabannya. Nomor 9, kepanjangan dari MEA adalah, nah masa tidak tahu karena di sini ada ya. Jadi jawabannya pasti adalah yang ini masih ada di nomor 8, tidak perlu Ibu sebutkan. Nomor 10, hasil pertanian Indonesia yang banyak diekspor adalah A. Kopi, getah karet, kelapa sawit, dan lada, B. Biji coklat, teh, jambu, dan sirsak, C. Padi, gandum, ubi, dan rotan, atau B atau D. Rotan, kain tenun, kayu, dan batu bara. Karena di sini hasil pertanian, karena di sini ditulisnya adalah hasil pertanian, berarti jawabannya adalah yang ini. Ya. Ini juga A juga betul ya, tapi ini banyaknya perkebunan. Berikut ini tokoh pendiri ASEAN yang sesuai adalah A. Indonesia Adam Malik, B. Malaysia Tanat Koman, Singapura S. Rajaratnam, Filipina Tun Abdul Razak.
Ini benar ya. Tapi ini juga sepertinya benar. Nomor ini perhatikan tabel di sini, Ibu kasih waktu 10 detik saja ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan tabel tadi, pernyataan berikut yang benar adalah Singapura memiliki wilayah luas paling kecil. B. Jika diurutkan, wilayah terkecil Filipina di nomor 4. C. Jika luas wilayah diurutkan dari yang terbesar, Kamboja di ke-8. Atau Thailand memiliki luas wilayah terbesar kedua. Jawabannya adalah yang A. Perhatikan lagi tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, yang sesuai dengan negara dan mata uangnya adalah apa ya? Apakah Singapura 1 dan C, Singapura adalah KIP, 2 dan D, Laos adalah dolar, 3 dan B, Filipina adalah peso, atau 4 dan A? Jawabannya adalah yang C. Ini juga bisa ya. Ibu membuat soal, bukan ibu yang buat ya ini ya, tapi ibu mendapatkan soal apa adanya seperti ini. Gitu. Lihat tabel di sini. Berdasarkan tabel tersebut, yang sesuai antara tokoh dan perannya dalam proklamasi adalah 1 dan 4. D. Coba, BM Diah menyebarkan berita, atau 2. Sayuti Melik mengibarkan, atau 3. Ibu Fatmawati menjahit, atau 4. Latif dan Suhud mengetik. Jawabannya adalah menjahit. Ini nomor C. Pernyataan berikut yang benar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. B. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 51 Jakarta. C. Latif dan Suhud bertugas menjadi pengibar bendera merah putih. Atau D. BM Diah dan Soekarni bertugas menjadi pengibar bendera merah putih. Yang paling betul adalah jawabannya yang A. Nomor 16. Berikut ini pernyataan yang benar tentang kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan adalah A. Beredarnya mata uang Indonesia, B. Kas negara kosong, C. Tidak terjadi inflasi, atau D. Beredarnya mata uang Jepang. Karena ini yang ditanyakan, sebenarnya juga yang lainnya juga betul ya. Tapi yang paling tepat tentang kondisi ekonomi Indonesia adalah kas negaranya kosong. Berikut ini, aktivitas berikut yang bukan termasuk aktivitas sebelum ditemukannya listrik adalah A. Berkomunikasi melalui telepon, B. Menyetrika baju dengan arang menggunakan lampu minyak tanah saat malam hari, D. Menggunakan lampu listrik pada malam hari. Yang bukan ini kan belum ditemukan ceritanya ya. Nah, selanjutnya perhatikan tabel berikut. Perhatikan, nah berdasarkan tabel tersebut yang sesuai antara tokoh dan penemuannya adalah 1A. Thomas adalah komputer, 2. Michael Faraday adalah listrik, nomor 3. Charles Goodyear menemukan roda karet, atau D. 4. Charles Babbage menemukan bola lampu. Yang benar adalah yang C. Pernyataan di bawah ini yang merupakan dampak negatif modernisasi adalah A. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Kemajuan di bidang industri dan transportasi, C. Pola hidup konsumtif atau gaya hidup kebarat-baratan. Yang dampak modernisasi adalah yang C. Pernyataan berikut ini yang benar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah A. Membentuk forum perlindungan anak, B. Mengikuti pertemuan rutin Menteri Negara ASEAN, mengadakan pertukaran pelajar, atau mengenalkan budaya dan kesenian tradisional Indonesia. Ini jawabannya ya, karena yang ditanya adalah bidang sosial budaya. Pernyataan berikut ini yang benar tentang tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya adalah A. Memperkenalkan sumber daya alam, B. Memperkenalkan kebudayaan antar daerah, C. Meningkatkan penguasaan teknologi antar anggota ASEAN, atau D. Menjamin hak asasi manusia. Jawabannya yang B, karena bidang sosial budaya. 22. Pernyataan berikut ini yang merupakan contoh kerjasama negara anggota ASEAN di bidang pendidikan dan teknologi adalah A. Melakukan pemberantasan, maaf ibu ke bawah dulu, pemberantasan narkoba di wilayah ASEAN,
B. Memberikan dukungan kepada ahli untuk mengembangkan penelitian. C. Mengadakan perjanjian bebas damai, bebas dan netral. Atau D. Memberikan dukungan untuk pengembangan iptek dan inovasi nasional. Yang mana ya? Ini ya. Bisa B juga sebenarnya. Ini kan kok nasional ya. Ibu agak ragu ya. 23. Dibentuknya pasar bebas Asia Tenggara memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara ASEAN lainnya. Manfaat MEA adalah A. Menciptakan lapangan kerja baru. B. Kompetisi penjualan barang dan jasa semakin ketat. C. Meningkatkan peluang kerja tenaga asing untuk mengisi pekerjaan di Indonesia. D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Nah, ini yang paling tepat ya. Nomor 24. Berikut ini yang merupakan tujuan ekspor dan impor adalah A. Mengurangi. B. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. C. Menambah devisa negara. Atau D. Menambah pengeluaran negara. Yang mana ya? Ini nomor A ini mengurangi apa ya? Kok mengurangi saja ya? Oh, kita lengkapi ya. Mengurangi hasil produksi dalam negeri. Ya, maaf Ibu bingung kok cuman mengurangi doang ya. Nah, berikut ini yang merupakan tujuan ekspor dan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Karena ekspor dan impor. Bacalah teks berikut. Dibaca, baik, sudah dibaca. Nah, berdasarkan teks di atas, pernyataan berikut yang tidak sesuai adalah A. Penyelenggaraan SEA Games membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, benar ya. B. Pembangunan sejumlah hotel dan pembangunan sarana prasarana SEA Games menggunakan tenaga kerja dari luar daerah Sumatera, benar juga ya. C. Persiapan SEA Games membuat kegiatan sentra kerajinan rakyat meningkat, betul. Pembangunan besar-besaran untuk SEA Games menggunakan 5.000 tenaga buruh, ini yang salah ya, karena ditanyanya yang salah. Baiklah, lanjut lagi kita ke bagian B, yaitu isian. Negara ASEAN yang memiliki bentuk pemerintah kesultanan yaitu negara Brunei Darussalam. Iya. Selanjutnya, negara ASEAN yang tidak pernah mengalami penjajahan adalah Thailand. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan bersenjata dan secara diplomasi atau dengan cara perundingan. Untuk mengenang jasa para pemuda yang telah gugur pada pertempuran di Bandung, pemerintah membangun sebuah monumen yang dinamakan Monumen Bandung Lautan Api. Sebagai orang Bandung harusnya tahu ya. Api. Ya. Penemuan. Ini bukan pertemuan ya. Penemuan maksudnya. Penemuan Charles Goodyear yang bermanfaat untuk menempuh jarak antar tempat menjadi lebih cepat, yaitu ban atau roda karet. Sebelum adanya setrika listrik, dahulu orang menggunakan setrika arang. Menggunakan setrika arang. Selanjutnya, ya, memberikan bantuan kepada negara anggota ASEAN yang terkena bencana alam merupakan contoh bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Pertukaran pelajar
antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama di bidang pendidikan. Iya, mudah. Nomor 34, Paman merupakan pengrajin batik di desanya. Batik hasil produksinya banyak dikirim ke luar negeri untuk dijual. Mengirim barang ke luar negeri disebut ekspor. Tujuan kerjasama ekonomi ASEAN secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Iya, sampai sini tidak ada yang sulit ya. Menurut Ibu untuk soal isian hampir semuanya mudah. Ya, nah sekarang kita ke bagian esai atau bagian uraian ya. Baiklah, kita lanjut ke nah 36. Lengkapi tabel di bawah ini. Negaranya apa, ibu kotanya apa? Kita sama-sama isi ya. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Terus negara yang ibu kotanya Kuala Lumpur adalah Malaysia. Yang ibu kotanya Manila adalah Filipina. Yang Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Singapura ibu kotanya adalah Singapura. Nah, ini jawaban-jawabannya Ibu beri tanda merah ya. Yang ini tadi ini, yang ini. Ya, kemudian yang ini. Tuliskan 3 bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau Ibu sih taunya 2 bentuk perlawanan ya. Jadi perlawanan secara senjata, diplomasi, dan perlawanan secara fisik atau perang ya. Ibu taunya 2, nggak tahu tah kalau harus ada 3. Nah, berikutnya sebutkan 2 pengaruh positif dan 2 pengaruh negatif modernisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya positif dulu ya. Ya, perjalanan menjadi lebih cepat, komunikasi menjadi lebih lancar, lebih cepat juga ya. Kalau dulu pakai surat lama gitu. Nah, gini. Kemudian yang negatifnya adalah sifat konsumtif dan juga individualisme. Menurut Ibu itu. Sebutkan 3 contoh peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, ini harus disebutkan 3. Ya, peran Indonesia yang pertama ya sebagai pendiri ASEAN tentunya. Yang kedua, perannya adalah penyelenggara KTT ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan ketiga, bisa juga penggagas komunitas keamanan ASEAN. Boleh juga kamu tambahkan, Ibu kan menyebutkannya 3 saja ya. Boleh kamu tambahkan selain yang peran Indonesia ini, misalnya menjadi tuan rumah SEA Games seperti itu ya, boleh ditambahkan sendiri. Apa bedanya ekspor dengan impor? Kalau ekspor menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor ini membeli barang dari luar negeri. Nah, itu cukup. Sudah selesai pembahasannya. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri ya dengan bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.